wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sylvia Utari dengan NPM F0E024034. Di sini saya akan menjelaskan tugas tentang pengenalan lebih dalam mengenai laboratorium kimia dengan mata kuliah Bahasa Indonesia dan dosen Ibu Dika Zakiah, MPD. Yang pertama, pengelolaan laboratorium kimia. Pertama, faktanya. Faktanya, 80% peralatan laboratorium mengalami kerusakan bukan karena dipakai, melainkan karena didiamkan atau tidak dipakai selama beberapa waktu yang cukup lama. Selanjutnya adalah kelengkapan yang harus ada di ruang laboratorium. Yang pertama adalah ruang persiapan, yang kedua adalah gudang yang akan digunakan untuk menyimpan alat-alat atau bahan yang sudah tidak dipakai. Yang ketiga adalah meja demonstrasi, keempat papan tulis, kelima meja siswa, yang keenam bak cuci yang akan digunakan untuk membersihkan bahan atau alat yang sudah kita pakai saat praktikum. Ketujuh ada aliran listrik, misalnya seperti stop kontak dan lain-lain. Yang kedelapan ruang asam yang digunakan untuk menyimpan bahan-bahan untuk kita praktikum. Yang kesembilan lemari bahan dan alat. Dan yang terakhir adalah komponen keselamatan. Selanjutnya ada macam-macam peralatan laboratorium kimia. Yang pertama yaitu alat ukur seperti stopwatch, neraca, tang ampere, dan termometer. Yang kedua adalah gelas tabung reaksi, labu Erlenmeyer, dan juga pembakar spiritus. Yang ketiga ada alat peraga seperti bentuk molekul dengan molimon dan juga struktur atom. Selanjutnya yaitu macam-macam bahan yang harus ada di laboratorium kimia. Bahan-bahan ini dapat berupa bahan kimia dan bahan alami berupa benda dan juga makhluk hidup. Bisa berwujud padat, cair, maupun gas. Serta bahan ini ada yang berbahaya, ada juga yang tidak. Seperti yang berbahaya dengan ciri mudah terbakar, mudah meledak, beracun, dan iritasi di kulit. Langkah-langkah yang harus kita siapkan saat praktikum yaitu langkah-langkah penyiapan alat dan bahan praktikum di laboratorium kimia adalah: 1. Pemilihan alat laboratorium dengan jenis, jumlah, dan spesifikasi yang dibutuhkan untuk proses pembelajaran. Yang kedua, memeriksa perlengkapan dan aksesoris dari setiap alat yang akan digunakan. Yang ketiga, melakukan perawatan dan pemeliharaan alat-alat laboratorium yang akan digunakan. Yang keempat, melakukan perbaikan bila dibutuhkan dan dapat dilakukan jika ada barang atau bahan yang tidak sesuai dengan SOP. Yang kelima, mengganti bagian yang tidak dapat diperbaiki. Yang keenam, memeriksa kembali unjuk kerja atau kinerja dari setiap alat yang akan digunakan. Selanjutnya, menguji coba alat-alat yang sudah disetting yang akan digunakan pada percobaan atau demonstrasi yang sesungguhnya akan dilakukan nanti. Juga menganalisis data hasil uji coba sesuai dengan tujuan praktikum masing-masing. Selanjutnya, jika sudah melakukan praktikum, maka kita harus menyimpan alat-alat yang sudah disetting atau sudah diuji coba tadi. Terakhir, menggunakan alat-alat tersebut pada jadwal yang sudah ditentukan oleh pihak laboratorium atau staf laboratorium. Perlu diketahui, penyimpanan alat laboratorium kimia, praktikum itu harus mengenal dan memahami apa itu tentang alat dan bahan kimia. Jadi kita harus memahami cara penggunaan maupun penyimpanan dari semua peralatan dasar yang biasa digunakan dalam laboratorium serta penerapan K3 di laboratorium. Selanjutnya juga ada penyimpanan alat laboratorium kimia. Saat kita melakukan praktikum, kita juga harus mengenal dan juga memahami bagaimana cara penggunaan maupun
penyimpanan barang-barang atau bahan yang akan kita gunakan nanti, dari semua peralatan dan juga bahan yang bisa kita gunakan dalam laboratorium kimia. Juga kita harus mengenali bagaimana cara kita mengantisipasi bila ada kecelakaan di dalam laboratorium. Yang terakhir di sini ada simbol bahan kimia yang berbahaya, seperti yang pertama ada simbol mudah meledak, yang kedua yaitu mudah teroksidasi, yang ketiga yang sangat berbahaya yaitu mudah terbakar, yang keempat itu ada bahan kimia yang beracun, yang kelima ada bahan kimia yang mudah iritasi di kulit, dan yang terakhir adalah bahan kimia yang korosif. Baiklah, itu tadi adalah sedikit penyampaian saya mengenai materi pengelolaan tentang laboratorium kimia. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.